mengucap syukur kepada Tuhan bahwa karena pertolongan dan kasih Tuhan saja kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada saat hari ini. Hari ini 27 September tahun 2020 kita beribadah kembali kepada Tuhan, dan saat ini kami akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, menyambung kembali dari kisah tentang Nabi Elia, dan ini judulnya Pemeliharaan Tuhan di Tengah Kesulitan, bagian yang ketiga. Mari kita sama-sama buka kembali Alkitab kita. Kita akan lihat setelah kisah yang luar biasa ini, yaitu janda di Sarfat memberi Elia makan. Ada satu kisah lagi di pasal 17 bagian terakhir ini tentang kematian anak dari janda ini. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Kita akan baca bergantian. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai ayat 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Haleluya. Amin. Sungguh menarik ya saudara-saudaraku, kisah yang luar biasa, kisah Nabi Elia ini yang luar biasa. Saya mau katakan di pasal 17 ini, mulai dari pelarian Elia di tepi sungai Kerit, kemudian Elia diperintah Tuhan untuk ke rumah seorang janda di daerah Sidon, dan kemudian kita akan lihat kembali bagaimana sepak terjang pelayanan Elia menghadapi situasi yang mungkin kritis, ya, mengganggu, ya, sepak terjang dia sebagai seorang hamba Tuhan. Karena saudaraku, kisah Elia dan janda di Sarfat ini di pasal 17 ini diakhiri dengan mujizat yang luar biasa. Ya, luar biasa. Amin, saudaraku. Iman Elia, karakter Elia diuji melalui kematian anak dari ibu janda ini. Seringkali kita juga seperti begitu, saudara-saudaraku, ya. Menghadapi situasi yang sulit, tidak ada jalan keluar, kita akan mulai mencari kesalahan-kesalahan. Nah, kita akan belajar pada hari ini 3 hal. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang besar menunjukkan dan memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Tidak ada yang dapat menandinginya. Haleluya, saudaraku. Amin. Tadi kita nyanyi lagu "Pertolonganku di tempat yang maha tinggi." Bukan pertolongan kita di tempat yang rendah, tapi pertolongan kita di tempat yang maha tinggi. Dia mengatasi segala-galanya. Ya, dia mengatasi segala persoalan kita. Apalagi yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini, saudaraku. Nah, saudara perhatikan, iman dan karakter kita dari cerita ini, iman dan karakter kita sebagai orang percaya, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, diuji di tengah situasi sulit seperti ini. Nah, kisah tentang mujizat ini, saudara-saudaraku, mengajarkan kita 3 hal. Kisah tentang mujizat
yaitu hidupnya kembali anak dari janda ini, mengajarkan kita 3 hal. Yaitu 1, jangan pernah sekalipun kita mencurigai Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas suatu kejadian kemalangan yang mungkin dialami setiap kita. Percayalah, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Amin, saudaraku. Tolong Ibu Gembala bacakan ayat 17 dan ayat 18. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 dan 18. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Saudara lihat, yang pertama, kisah mujizat ini mengajarkan kita untuk 1, jangan pernah sekalipun mencurigai Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas suatu kejadian kemalangan yang mungkin dialami setiap kita. Percayalah, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saudara bisa katakan amin? Amin. Saudara lihat, kita tidak tahu mengapa tiba-tiba anak ini sakit. Kalau kita baca cerita sebelumnya, khotbah saya minggu lalu, makanan ada, cukup. Kita tidak jelas apa penyakitnya. Tetapi yang jelas anak ini tiba-tiba sakit dan tidak ada nafasnya lagi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia mati, saudara-saudaraku. Waduh, ini apa yang terjadi, saudaraku? Nah, kalau kita baca, kemudian janda ini ngomong kepada Elia. Dia menyalahkan Elia. Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Ironis ya, saudaraku. Minggu yang lalu kita lihat si janda ini taat. Apa kata Elia? Apa kata firman Tuhan? Dia buat makanan, dia buat minuman untuk Elia. Dan kita lihat tepung dan minyak tidak habis. Makanan tidak habis di rumah janda ini. Tetapi waktu anaknya mati, dia mulai mencari-cari kesalahan. Nah, saudaraku, ini karakter kita. Yang tadi saya awal katakan, iman dan karakter kita diuji. Dalam situasi sulit, kita seringkali, jujur saudaraku, saya pun demikian. Kita kadang-kadang suka menyalahkan Tuhan. Benar atau betul, saudaraku? Kita suka mencurigai Tuhan. Hari ini, saudaraku, saya mau berkata lewat kisah ini, jangan pernah sekalipun engkau menyalahkan dan mencurigai Tuhan. Percayalah, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Satu ayat firman Tuhan kita buka lebih dahulu dalam Yeremia pasal 29, saudara-saudaraku. Kita buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Setelah itu nanti kita akan baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Saya ajak kita dulu untuk baca dan lihat Yeremia 29 ayat 11. Tolong Ibu Gembala dibacakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Amin. izinkan saya, walaupun konteks ayat firman Tuhan ini yaitu surat kiriman kepada orang-orang Israel yang ada di Babel, tapi kita lihat bahwa karakter Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang tadi di awal saya katakan dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kalau kita melihat kisah ini, kisah kematian anak janda di Sarfat, ini ingin mengajarkan kita semua sebagai orang percaya untuk jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai tambahan ayat firman Tuhan, saya baca buat kita semua di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudaraku. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan
Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa, saudaraku? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan amin, saudaraku. Amin. Tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Sebab apa? Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, seizin Tuhan kita dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Amin, saudaraku. Jadi apa persoalan kita hari ini, saudaraku? Ini perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Kalau saya mungkin berpikir begini ya, saudaraku, dari sudut aspek kehidupan manusia rohani kita, jangan sampai manusia rohani kita mengalami kematian, saudara-saudaraku. Ya, izinkanlah saya untuk tetap mengatakan kepada saudara, merujuk kepada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengetahui rancangan apa yang paling indah buat saya dan saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, firman Tuhan tadi sudah berkata, itu tidak melebihi kekuatan kita. Pun waktu kita dicobai, kita diberikan jalan yang keluar yang terbaik buat saya dan saudara. Amin, saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang berkata begitu, saudaraku. Jadi kenapa kita perlu khawatir lagi? Kenapa kita perlu takut? Mari, saudara-saudaraku. Ya, jangan pernah kita untuk mencoba menyalahkan Tuhan. Ya, masihkah ragu kita dengan kasih Tuhan? Masihkah kita ragu dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Haleluya, saudaraku. Saya ajak kita semua untuk benar-benar merenungkan. Pandemi COVID ini mengajarkan kita semua untuk kita selalu memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Saya ingatkan kita semua, jangan sampai iman dan karaktermu tergoncang dengan pandemi ini. Justru kita harus semakin hari semakin kuat. 3 minggu, 3 kali pertemuan ibadah hari Minggu, saya terus khotbahkan tentang pemeliharaan Tuhan ini, saudara. Kisah Elia saya angkat. Biarlah kisah ini benar-benar menginspirasi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, menghadapi kehidupan yang begitu kejam di akhir zaman ini, saudara. Entah sampai kapan pandemi ini, kita tidak tahu. Yang pasti, firman Tuhan tadi berkata dalam 1 Korintus 10:13, Dia Tuhan yang setia. Haleluya, saudaraku. Waktu kita dicobai, Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Haleluya, saudaraku. Itu yang pertama. Di dalam 1 Raja-Raja tadi, saudara-saudara, kita kembali kepada ayat bacaan kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tadi. Jadi yang pertama, jangan pernah sekalipun mencurigai Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas suatu kejadian kemalangan yang mungkin dialami setiap kita. Percayalah, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saudara diminta untuk percaya, saya diminta untuk percaya, saudaraku. Amin. Minggu lalu saya sudah katakan, kita tidak boleh sekedar hanya percaya lewat mulut kita, tapi benar-benar lewat tindakan kita. Setan-setan pun percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan, tapi mereka tidak mau ikuti rancangan Tuhan. Saudara, yang kedua. Yang kedua, kisah mujizat ini mengajar kita untuk apa, saudara? Tolong Ibu Gembala bacakan ayat 19 sampai 21 dari 1 Raja-Raja 17. Ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai 21. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menggujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Nah, saudaraku, yang kedua. Perhatikan,
Kisah mujizat ini mengajarkan kita untuk apa? Jangan pernah sekalipun meragukan kuasa doa dan penyerahan kepada Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, kisah mujizat ini mengajarkan kita untuk jangan pernah sekalipun meragukan kuasa doa dan penyerahan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara, Elia berdoa. Kita lihat. Dan saya ajak kita semua untuk melihat Yakobus pasal 5. Saudara, kita buka Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Disinggung juga tentang Elia di sana. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 18. Saya baca buat kita semua, perhatikan baik-baik saudaraku ya. Firman Tuhan ini kalau saudara lihat dan buka Alkitab saudara masing-masing di rumah, saudara simak baik-baik baik di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita baca, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah apa? Manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama apa? 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini saudaraku merujuk kepada kisah Elia, Yakobus ini. Yang di awal khotbah 2 minggu lalu, bagaimana Elia bersungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun. Nah, saudaraku, bayangkan, luar biasa. Iman dan karakter Elia diuji menghadapi situasi yang sulit seperti begini. Saya percaya janda di Sarfat ini mengalami satu keadaan kegoncangan iman, kegoncangan, ya, kemarahan mungkin. Dia menyalahkan Elia. Kita juga sempat Elia seperti kayak berkomplain sedikit kepada Tuhan, ya. Tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Anak itu hidup kembali. Haleluya, saudaraku. Jangan pernah meragukan sekalipun meragukan kuasa doa dan penyerahan kepada Tuhan. Yakobus tadi berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar apa, saudaraku? Kuasanya. Kuasa di sini, saudara, bukan hanya bicara tentang hasil dari doa itu. Kemauan doa itu asik, keinginan kita dalam doa itu apa? Supaya terkabul doanya. Tapi bagaimana kuasa doa itu, saudara, mengubah sikap hati kita yang pesimis menjadi optimis. Amin. Kuasa doa mengubah hati kita yang ragu-ragu memiliki satu pengharapan. Amin. Kuasa doa mengubah hati kita yang melihat kegelapan, melihat terang Tuhan. Haleluya, saudaraku. Bahkan kuasa doa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Bagaimana kita melihatnya tergantung bagaimana kita melihat dengan hati kita. Yang kedua, jangan pernah sekalipun meragukan kuasa doa dan penyerahan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat Elia mengambil anak itu dan dia membawanya ke atas. Alkitab menulis teknisnya seperti begini, saudaraku ya. Ia mengunjulkan badannya di atas anak itu 3 kali. Agak mungkin aneh caranya ya. Bagi kita agak sedikit aneh. Tapi kita lihat, saudara-saudaraku, kadang-kadang kita tidak mengerti dengan cara Tuhan. Kita tidak mengerti dengan cara Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan kabulkan doa Elia, saudara-saudaraku.
luar biasa. Di pasal 17 ini benar-benar kita lihat demonstrasi iman, demonstrasi kuasa, dan mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana sampai bertahun-tahun harapan dan doa kita belum dikabulkan Tuhan? Jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena doa bukan sekedar permohonan. Doa bukan sekedar permintaan, saudaraku. Tapi doa adalah menjalin satu relationship antara kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Ya. Kadang-kadang kita harus sabar. Dan kita perlu sabar, saudara-saudara. Ya. Itu yang perlu sekarang. Harus ada di hidup kita. Yang tadi di awal juga saya katakan, iman dan karakter Elia diuji, saudaraku, menghadapi situasi seperti begini. Ini tidak gampang, saudaraku. Elia melihat kepedihan hati dari ibu janda dari Sarfat ini. Elia melihat kesedihan. Saudara, berapa banyak kali kita melihat orang-orang lain yang ada di luar sana. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk merenungkan hal ini, saudara, dengan serius dan sungguh-sungguh. Sudahkah saudara berdoa untuk mereka? Sudahkah saudara berdoa untuk tetangga saudara yang sakit? Sudahkah saudara mengulurkan tangan untuk orang yang kesusahan? Sudahkah hati saudara berdoa untuk orang yang membenci saudara? Yakobus katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin dia akan sangat besar kuasanya. Dan saya percaya, saudara, ini tidak bicara cuma hasil pengabulan doa, tapi bagaimana kuasa itu mengubah sikap hati kita, ya, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan sampai hasil dari doa itu mengajar kita jadi orang yang sombong, egois. Oh, doa saya dikabulkan Tuhan. Doa saya dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita seperti menemui jalan buntu dalam hidup ini. Istilahnya deadlock. Ya. Situasi begitu pasti mau engkau sabar. Hingga setengah tahun saudara tidak turun hujan. Karena doa seorang Nabi Elia untuk menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan. Tadi saya katakan, sudahkah saudara peduli dengan orang di sekitar? Mari saudara-saudaraku, engkau dan saya dipanggil Tuhan bukan sekedar jadi orang Kristen atau beragama Kristen, tapi bagaimana kita menunjukkan kekristenan itu hidup dalam kehidupan kita. Kristus hidup dalam kehidupan kita, dan orang lain dapat melihat Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ini makna. Ini mengapa saya dan saudara dipanggil menjadi orang percaya. Bukan sekedar keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, tetapi bagaimana kita benar-benar dapat membawa terang itu kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Dunia ini semakin hari menuju kehancuran, saudara-saudara. Terus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saya tetap terus mengingatkan lewat khotbah ini. Mari saudara-saudara yang saya kasih, sedang jemaat Tuhan yang saya kasih, saudara tetap terus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, di tengah-tengah kesibukan saudara beraktivitas, mengurus keluarga, mengurus suami, anak, ya, mari saudara tetap selalu berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan. Kita kembali kepada 1 Raja-Raja pasal 17 tadi. 3 atau yang terakhir, saudara. Kisah mujizat ini mengajar kita untuk apa? 1, tadi jangan pernah sekalipun mencurigai Tuhan dan menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Yang kedua, jangan pernah sekalipun meragukan kuasa doa dan penyerahan kepada Tuhan. Ya, jangan pernah saudara punya keraguan seperti begitu. Yang ketiga kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 24. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22 sampai 24. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Katakan amin. Amin. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah
dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudaraku, perhatikan ini, kisah mujizat ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Memiliki iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Saudara, mujizat mengajar dan mendorong orang percaya untuk tetap mempercayai Dia sekalipun di tengah kesulitan. Jadi yang ketiga ini untuk mengajarkan kita memiliki iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Karena mujizat mengajar dan mendorong orang percaya untuk tetap mempercayai Dia, mempercayai Tuhan sekalipun di tengah kesulitan. Saudara, kita buka ayat yang kita yang terakhir, buka Roma 8 ayat 35. Saudara yang menyimak video khotbah ini, menonton video khotbah ini sama-sama, saudara buka Alkitabmu. Saudara boleh baca juga Roma 8 ayat 35. Judulnya saja di sana tentang keyakinan iman. Oke, saudaraku, kita mulai baca Roma 8 ayat 35 bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, siapa? Tidak ada. Karena kasih Kristus lebih dari apapun dalam hidup orang percaya. Amin. Itulah iman yang teguh. Dia tidak goyah. Dia tidak ragu dengan kasih dan penyertaan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Saudara, milikilah iman itu. Saya tahu mungkin dari saudara ada yang mulai meragukan Tuhan. Kapan pandemi ini berlalu? Sulit kami untuk melakukan pekerjaan. Kami diancam PHK mungkin. Kami mungkin kehilangan pekerjaan. Pendapatan atau pemasukan kami sudah mulai berkurang. Saudara, dulu diam dan tenang. Baca firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, nah, atau bahaya atau pedang. Terancam dari segala penjuru arah. Gak punya apa-apa, tapi kita tetap memiliki kasih Kristus yang indah dan luar biasa. Saudara, inilah iman kita, keyakinan kita, bukan sekedar ucapan mulut kita, bukan cuma keyakinan akali otak kita, tapi benar-benar berangkat dari hati kita yang paling dalam. Kita tetap mau mempercayai Tuhan sekalipun kita dalam kesulitan. Elia dengan otoritas dan kuasa Tuhan menunjukkan kepada ibu janda ini, ibu, anakmu hidup lagi. Saudara, bangkitkan semangatmu. Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Mari saudara-saudaraku, miliki selalu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita ini hanya sementara. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita harus punya jiwa musafir dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Kita mungkin belum memiliki ini dan itu, tidak jadi masalah. Tapi kasih Tuhan harus kita miliki untuk selama-lamanya. Kristus harus hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita selalu. Biarlah kisah Elia ini yang 3 minggu saya khotbahkan ini benar-benar menjadi satu inspirasi yang kuat buat kehidupan pribadi kita masing-masing menjadi orang percaya dalam kita mengarungi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap orang yang datang merendahkan diri dan sujud
di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya di altar Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan, kelepasan, pemulihan, bahkan mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi saat kita sungguh-sungguh datang di altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jika saudara sedang mengalami beban berat, atau mungkin engkau putus asa, ingat
ada Yesus dalam hidupmu. Buka hatimu. Dia sanggup memulihkan engkau.